Pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Post. Kali ini kita akan membahas apa saja yang menjadi trending topik untuk multi-platform Lampung Post Group lainnya. Mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Stay Radio 100 FM. Oke Mbak Cici, di sini sudah ada 5 deret berita yang menjadi trending topik untuk lampos.co. Di antaranya warga Bandar Lampung panik, saldo ATM tiba-tiba nol. Kemudian 3 anggota Polresta Bandar Lampung diperiksa urusan SIM. Untuk berita ketiga, 38 warga Lampung Timur terpapar COVID-19. Berita keempat tentang 2 bocah perempuan tewas tenggelam di kolam renang. Dan yang terakhir, polisi tembak pelaku curanmor di Waikanan. Oke, ini ada tentang salah satu berita yang menimbulkan kepanikan dari warga Bandar Lampung ya. Tiba-tiba ATM-nya nol. Iya. Kok bisa Mbak Cici? Sekarang ini canggih ya. Pencurian data. Kebocoran data itu dimanfaatkan bahkan diperjualbelikan, dan sekarang ada ATM tiba-tiba saldonya di rekening dia itu nol. Nah, padahal sebelumnya ada. Nah ini kan sangat riskan ya. Bagaimana sih keamanannya dari pihak bank? Begitu dicek dengan ke pihak bank, memang terjadi kesalahan dan itu sudah diperbaiki. Tapi ini menjadi perhatian semua pihak bahwa untuk keamanan seperti sekelas bank itu harusnya lebih aman lagi. Iya, lebih aman. Begitu juga dengan data-data, jangan sampailah kebocoran data yang sebelum-sebelumnya itu sampai diperjualbelikan di media sosial, itu sangat mengganggu. Keamanan teknologi itu sangat penting saat ini ya. Baik, jadi itu menjadi salah satu perhatian kita juga ya untuk tidak sembarang memberikan data privacy kita sendiri. Baik, untuk selanjutnya kita akan berlanjut lampungpost.id, di antaranya mandatory check perlu diperpanjang. Berita kedua, refocusing 3 miliar rupiah bantu pemerintah kota tanganin COVID-19. Untuk yang ketiga, KSP tampik pelemahan KPK melalui TWK. Dan selanjutnya, sepekan Lampung Utara tambah 45 kasus, dan yang terakhir vaksinasi kategori umum dimulai Juli. Nah ini ada tentang mandatory check masih terus diperpanjang dan masih berlaku. Karena memang ini serius ya. Ini jadi headline halaman 1 Lampung Post tentang mandatory check yang perlu diperpanjang. Penyekatan di Pelabuhan Bakahuni itu menjadi hal penting karena sampai kemarin sudah terjaring 1.000 lebih masyarakat yang akan mobilitas dari wilayah Sumatera ke Jawa. Begitu dirapid ternyata mereka reaktif dan positif. Akhirnya mereka diisolasi, tidak boleh menyeberang. Nah ini yang menjadi perhatian dari Lampung Post, dan ini perlu diperpanjang lagi. Ini kan berakhir sampai hari ini, betul, 31 Mei. Nah perlu diperpanjang lagi supaya tetap penyebaran virus bisa ditekan. Diharapkan perpanjangan selama 14 hari ke depan itu bisa dilakukan dan nanti kemudian dievaluasi kemudian harinya ya. Baik, ini cukup mencengangkan sekali, dan ini yang sebenarnya sangat kita khawatirkan saat terjadi mudik. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya ini ada tentang vaksinasi kategori umum dimulai bulan Juli. Iya, ini juga menjadi fokus di kebiasaan baru bahwa kita sudah melalui tahapan vaksin 2 kali. Pertama untuk tenaga kesehatan dan kedua untuk publik ya, pelayanan publik. Nah, vaksinasi umum itu dimulai akan bulan Juli mendatang dengan 4,3 juta untuk di Lampung pemberian vaksinnya. Vaksinasi ini diharapkan bisa mempercepat pemulihan ekonomi. Vaksinasi bukan berarti kebal, tapi memang untuk memperkuat imunitas. Jadi kalaupun memang terpapar, tidak langsung ambruk gitu lah. Ini diharapkan menjadi semacam lecutan menggeliatnya ekonomi kita di era kenormalan baru. Betul sekali. Kita harapkan supaya tentunya terbentuk herd immunity ya selanjutnya. Nah, untuk yang berita selanjutnya, kita ambil dari Stay Radio 100 FM. Ini tentang berita entertainment, gaya anak muda, dan juga tentunya gaya hidup. Di antaranya berita yang pertama, gandeng Lale Ilman Nino, Tiara Andini rilis lagu terbaru berjudul Hadapi Berdua. Selanjutnya yang kedua, pertaruhan masa lalu Nadine Amizah di mini album
album Kalah Bertarung. Berita ketiga, rayakan 10 tahun albumnya Lady Gaga, rilis edisi spesial album Born This Way. Untuk berita keempat, film Ati Segara, donasi untuk pekerja seni tradisional terdampak pandemi. Dan dari berita perkipopan, BTS raih 3 penghargaan. ARMY jadi fandom terbaik di iHeartRadio Music Awards 2021. Oke, untuk berita yang pertama ini ada tentang salah satu musisi muda Indonesia, Tiara Andini. Produktif sekali, sudah merilis lagi single terbaru. Betul, dia ini jebolan Idol 2019 ya. Betul. Karena 2020 nggak ada. Jadi dia sebelumnya dia sudah meluncurkan album dengan Ari, kemudian juga Arsy, dengan Arsy, dan sekarang mereka si Tiara Andini dengan suaranya yang memang bagus itu meluncurkan album kedua yang menceritakan tentang hubungan dia dengan sang pacar yang terus fight walaupun berjauhan. Wow, ini seperti lagi pandemi ya Mbak Cici ya, karena pandemi jadi tidak bisa bertemu, LDR. Tetap ini ya, tetap menjaga satu sama yang lainnya. Betul, dan ini bersama dengan Lale Ilmanino. Wah, ini sangat penasaran tentunya hasilnya akan seperti apa. Tentunya bagus sekali ya. Lale ini kan sudah dikenal sebagai viral ya. Iya, betul sekali. Kalau diolah dengan dia selalu viral. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya ini ada tentang film Ati Segara yang menjadi donasi untuk pekerja seni tradisional terdampak pandemi. Pandemi itu semua menyentuh semua, sampai juga pekerja seni yang tadinya bisa tampil di panggung jadi tidak bisa tampil. Nah, kemudian digagaslah sebuah tampilan ini ketoprak ya kan, ludruk atau ketoprak yang mementaskan Ati Segara yang isinya tentang bagaimana sih peran perempuan. Sebenarnya ini kaitannya dengan masih dengan Kartini ya. Ya kan? Wanita-wanita itu mampu menjadi yang terdepan, baik itu di kancah penjajahan maupun dalam pengisian kemerdekaan. Di Ati Segara ini diceritakan. Nah, ini tetap bisa dilihat di kanal YouTube mulai tanggal 30 Mei ini sampai tanggal 13 Juli ya kan. 13 Juni ya. Ini juga gelaran ini tujuannya untuk apa? Untuk dikembalikan ke pekerja seni, karena setelah terdampak mereka tidak lagi dapat pemasukan. Sementara hidup harus tetap berlangsung. Betul sekali. Tentunya Jadi ini menjadi bagus bener ya. Ya, siapa tahu bisa menjadi contoh bagi pegiat yang lainnya untuk tetap produktif dan tentunya juga memberikan harapan dan masa depan bagi para pekerja seni. Baik, terima kasih Mbak Cici. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk bedah tajuk dan juga trending topik dari multiplatform Lampung Post Group kali ini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, silakan baca surat kabar harian umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari lampos.co serta lampungpost.id. Dan untuk mengupdate informasi tentang anak muda dan juga entertainment, silahkan dengarkan Radio Sai 100 FM dan juga kunjungi websitenya di www.sai100fm.id. Saya Herdian Octavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu terapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Terima kasih dan sampai jumpa.